lagi bersama saya Ibu Naomi, saya Ibu Hafilda. Di sini kita akan membahas tentang soal kuis kekongruenan. Disimak dengan baik ya, karena soal-soal ini kemungkinan akan keluar di PAS. Semangat! Halo semua, jadi pada video kali ini kita akan membahas soal kuis kekongruenan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mengerjakan dua soal kuis kekongruenan, yaitu kuis 1 kekongruenan 2 bangun datar dan kuis 2 kekongruenan 2 segitiga. Soal-soal yang Ibu pilih, ini adalah soal yang memiliki nilai rata-rata yang terendah. Jadi, dengan adanya video pembahasan soal ini, Ibu mengharapkan kalian bisa mengerjakan tipe-tipe soal yang seperti ini pada kuis selanjutnya atau pada PAS. Sekarang Ibu mau tanya, kalian masih ingat nggak syarat kekongruenan 2 bangun datar? Dua syarat kekongruenan 2 bangun datar yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudah tahu kan syarat kekongruenan? Mari kita bahas soal kuis 1 kekongruenan 2 bangun datar. Disimak dengan baik ya. Pada soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM. Pasangan sudut yang sama besar adalah, mari kita perhatikan pembahasan berikut. Di sini kita akan melihat sisi-sisi yang bersesuaian terlebih dahulu, yaitu sisi AB sama panjangnya dengan sisi KL, dan sisi AC sama panjangnya dengan sisi KM, sehingga sisi BC sama panjangnya dengan sisi LM. Kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut BAC bersesuaian dengan sudut LKM. Kenapa? Karena kedua sudut tersebut diapit dengan kedua sisi yang sama. Yang kedua, sudut ACB bersesuaian dengan sudut KML. Karena di sini kita dapat lihat bahwa panjang sisi AC dan panjang sisi KM sama, dan panjang sisi BC atau CB sama dengan panjang sisi ML atau LM. Jadi sudut ACB dan sudut KML bersesuaian, sehingga dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa sudut ABC bersesuaian dengan sudut KLM, sehingga jawaban dari soal yang pertama yaitu sudut ABC bersesuaian dengan sudut KLM. Jawabannya yang C. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua. Di sini diberikan segitiga PQR dan segitiga ABC. Kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Panjang sisi PR adalah 20 cm, panjang sisi RQ sama dengan panjang sisi AC sama dengan 24 cm, dan panjang PQ sama dengan 25 cm. Jika besar sudut R sama dengan sudut A dan besar sudut Q sama dengan sudut C, maka panjang sisi BC adalah, mari kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, kita harus menggambar dua segitiga untuk segitiga PQR dan segitiga ABC. Untuk letak titik segitiganya, kalian bisa meletakkan sembarang ya. Di sini Ibu hanya mencontohkan saja. Jadi, kalau kalian mau meletakkan sembarang itu terserah kalian. Dan yang penting untuk panjang sisinya kalian harus menulisnya dengan benar. Karena kalau salah, nanti hasilnya juga salah. Nah, di sini diketahui
panjang QR sama dengan panjang AC. Lalu panjang PR 20 cm dan panjang PQ 25 cm. Nah, di sini terdapat sudut yang sama besar, yaitu sudut Q dan sudut C, dan sudut R dengan sudut A. Nah, di sini pada sudut Q, sisi yang berhadapan memiliki panjang 20 cm. Jika sudut memiliki besar yang sama, maka jika sisi yang berhadapan juga memiliki panjang sisi yang sama, maka dari itu jika sudut Q, sisi berhadapannya yaitu sisi PR yang memiliki panjang 20 cm, maka sudut C, sisi hadapnya yaitu panjang sisi AB, memiliki panjang yang sama yaitu 20 cm. Nah, di sini dituliskan juga ya, sisi yang bersesuaian yaitu sisi RQ sama dengan sisi AC yang memiliki panjang 24 cm, lalu sisi PR sama dengan sisi BA yang memiliki panjang 20 cm. Nah, kita sudah mengetahui dua sisi dari segitiga ABC. Nah, di sini kita akan mencari panjang sisi BC. Di sini terdapat besar sudut R dan besar sudut A yang memiliki besar sudut yang sama. Nah, sama halnya dengan sudut G dan sudut C tadi, di sini sudut R di depannya terdapat sisi PQ yang memiliki panjang 25 cm. Nah, jika terdapat besar sudut yang sama, maka sisi hadap dari sudut tersebut juga memiliki panjang yang sama. Maka dari itu, di sini sudut A memiliki sisi hadap yaitu sisi BC yang akan memiliki panjang sisi yang sama dengan sisi PQ. Maka dari itu, panjang sisi PQ sama dengan panjang sisi BC, yaitu 25 cm. Jawabannya yang A. Next, kita akan membahas contoh soal yang ketiga. Di sini diberikan segitiga ABC yang kongruen dengan segitiga XYZ. Jika panjang sisi AC sama dengan panjang sisi YZ dan sudut A sama dengan besar sudut Y, maka sisi panjangnya yang sama adalah. Nah, yang pertama kita harus menggambar segitiga terlebih dahulu. Di sini diketahui bahwa panjang AC sama dengan panjang YZ dan besar sudut A sama dengan besar sudut Y. Nah, yang pertama kita akan melihat bahwa panjang sisi AC sama dengan panjang sisi YZ dan besar sudut A sama dengan besar sudut Y. Nah, dilihat dari yang diketahui tadi, di depan sudut A terdapat sisi BC dan di depan sudut Y terdapat sisi XZ. Karena syarat kekongruenan, jika besar sudut yang sama, maka sisi yang berhadapan juga sama. Maka dari itu, sisi BC sama dengan sisi XZ. Nah, berarti terdapat sisa sisi-sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB dan sisi YX. Kenapa bisa dibilang sama panjangnya? Karena di awal tadi diketahui bahwa segitiga ABC sama dengan
segitiga XYZ. Maka dari itu, panjang sisi AB sama dengan panjang sisi YX. Maka jawabannya adalah option yang C. Selanjutnya kita bahas soal terakhir untuk kuis 1 kekongruenan dua bangun datar. Perhatikan gambar di bawah ini. Trapesium ABCD ialah trapesium sama kaki. Banyak pasangan segitiga kongruen di dalam trapesium tersebut adalah, mari kita simak pembahasan berikut. Yang pertama, terdapat satu pasang segitiga yang kongruen, yaitu segitiga DPA dan segitiga CPB. Untuk titik R, P, dan Q di sini Ibu tulis sebagai titik bantu agar kita dapat dengan mudah untuk menentukan segitiga yang kongruen. Selanjutnya, terdapat segitiga A, P, Q, dan B, P, Q. Kita sudah menemukan dua pasangan segitiga yang kongruen. Selanjutnya, kita terdapat satu pasang segitiga yang kongruen lagi, yaitu DPR dan CPR. Selanjutnya, di sini kita tidak perlu untuk mencantumkan titik bantu karena kita akan melihat segitiga keseluruhan, ya, segitiga yang besar. Di sini terdapat segitiga ACD yang kongruen dengan segitiga BDC. Kita sudah menemukan 4 pasangan segitiga yang kongruen. Apakah masih ada? Masih ada. Nah, di sini terdapat segitiga CAB yang kongruen dengan segitiga DBA. Jadi, terdapat 5 pasang segitiga yang kongruen. Nah, jawabannya terdapat 5 pasang segitiga yang kongruen dalam trapesium A, B, C, D. Jawabannya yang option C. Untuk soal kuis 2 kekongruenan 2 segitiga akan dibahas oleh Ibu Hafilda. Disimak dengan baik ya, agar kalian bisa mengerjakan soal kuis selanjutnya dan sebagai bekal untuk kalian nanti mengerjakan PAS. Semangat! Oke anak-anak, kita masuk ke pembahasan soal kuis kedua, yaitu kekongruenan dua segitiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga BAD. Segitiga ABC, segitiganya ini, dan segitiga BAD, segitiga yang ini. Kedua segitiga ini memenuhi syarat kongruen yang mana? Diketahui pada kedua segitiga ini terdapat sisi yang panjangnya sama, yaitu sisi AD dan sisi BC. Nah, seperti ini, sisi AD sama dengan sisi BC. Kemudian, ada sudut yang besarnya sama, yaitu sudut A dan sudut B, atau bisa ditulis sudut DAB sama besar dengan sudut CBA. Seperti itu. Dan terdapat garis yang saling berhimpit dari kedua segitiga ini, yaitu sisi AB. Jadi, sisi AB sama dengan sisi AB. Nah, karena terdapat dua pasang sisi yang bersesuaian, yang sama panjang, yaitu sisi AD sama panjang dengan sisi BC, dan sisi AB sama panjang dengan sisi AB, dan terdapat sudut yang diapit sama besar, yaitu sudut A dan sudut B, maka segitiga ABC dan segitiga BAD ini memenuhi syarat sisi sudut sisi. Berarti ini sisi sudut sisi. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga BAD karena memenuhi syarat kongruen, yaitu sisi sudut sisi. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya anak-anak. Perhatikan gambar berikut ini.
Diketahui titik R merupakan titik pusat lingkaran. Jika kedua segitiga yang ada pada lingkaran tersebut kongruen, syarat kekongruenan yang memenuhi segitiga tersebut adalah, perhatikan gambar berikut. Diketahui titik R merupakan titik pusat lingkaran. Jika kedua segitiga yang ada pada lingkaran tersebut kongruen, syarat kekongruenan yang memenuhi segitiga tersebut adalah kedua segitiga yang ada pada lingkaran, yaitu segitiga PRQ dan segitiga SRT. Nah, kedua segitiga ini kongruen. Kita akan mencari syarat kekongruenannya. Pada soal, diketahui panjang PR dan panjang QR pada segitiga PRQ ini panjangnya sama, karena kedua sisi tersebut merupakan jari-jari dari lingkaran. Kemudian, untuk sudut PRQ dan sudut SRT, besar sudutnya sama karena kedua sudut ini saling bertolak belakang. Jadi besar sudut kedua ini sama besar. Kemudian panjang sisi SR dan panjang sisi TR ini juga sama panjang karena kedua sisi ini merupakan jari-jari dari lingkaran. Jadi segitiga PRQ kongruen dengan segitiga SRT karena memenuhi syarat kongruen sisi, sudut, sisi. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Sisi, sudut, sisi. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Perhatikan gambar berikut ini. Jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM, maka besar sudut ABC dan panjang sisi KL adalah. Pada soal, sudah diketahui bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga KLM. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga ini panjangnya sama, dan sudut-sudut yang bersesuaian panjangnya juga sama. Seperti itu ya. Nah, yang pertama kita akan mencari besar sudut ABC terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mencari besar sudut ABC, kita menentukan dulu sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, di soal sudah diketahui terdapat dua sudut yang besarnya sama, yaitu sudut BAC atau sudut A yang besarnya sama dengan sudut LKM atau sudut K, yaitu 30 derajat. Dan sudut ACB dan besar sudut ACB itu sama dengan besar sudut KML, yaitu 40 derajat. Kemudian tinggal satu sudut yang bersesuaian, yaitu sudut ABC atau sudut B sama dengan sudut KLM atau sudut L. Nah, di sini nanti kita akan mencari besar sudut ABC karena besar sudutnya belum diketahui dengan cara 180 derajat dikurangi jumlah kedua sudut yang diketahui, yaitu sudut BAC ditambah sudut ACB. 180 derajat ini dikurangi jumlah dari kedua sudut yang diketahui, yaitu 30 derajat ditambah 40 derajat. Jadi besar sudut ABC yaitu 110 derajat. Di opsi yang ini terdapat dua opsi yang benar, tetapi untuk panjang sisi KL-nya berbeda. Jadi kita harus mencari panjang sisi KL terlebih dahulu. Setelah kita mencari sudut-sudut yang bersesuaian, selanjutnya kita mencari sisi-sisi yang bersesuaian pada dua segitiga ini. Yang pertama, ada panjang sisi AC sama dengan panjang sisi KM, yaitu 13 cm. Karena kedua sisi ini terletak di depan sudut tumpul atau sudut L yang besarnya 110 derajat. Untuk segitiga ABC ini, sisi di depan sudut 110 derajat ini yaitu sisi AC. Jadi panjang sisi AC sama dengan panjang sisi KM yaitu 13 cm. Kemudian untuk panjang sisi BC sama dengan panjang sisi LM yaitu 4 cm. Karena kedua sisi ini terletak di depan sudut 30 derajat. Kemudian untuk panjang sisi AB sama dengan panjang sisi KL yaitu 10 cm karena kedua sisi ini terletak
di depan sudut 40 derajat, seperti itu ya. Jadi untuk panjang sisi KL yaitu 10 cm dan jawaban yang benar yaitu B. Dengan besar sudut ABC itu 110 derajat dan panjang sisi KL 10 cm. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADE dengan panjang sisi AC sama dengan panjang sisi AE dan besar sudut BAC sama dengan besar sudut DAE. Jika panjang sisi CD itu 2 cm dan panjang AE 10 cm, maka panjang sisi BC dan sisi AB adalah. Nah, kita langsung masuk ke penyelesaiannya saja. Syarat yang memenuhi kekongruenan dua segitiga ini yaitu syarat khusus segitiga siku-siku dengan panjang sisi AC sama dengan sisi AE yaitu 10 cm dan panjang sisi BC itu sama dengan panjang sisi DE. Lalu ada sudut yang sama besar yaitu sudut B dengan sudut D. Nah, diketahui segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga ADE dan diketahui juga panjang sisi AC sama dengan panjang sisi AE yaitu 10 cm, besar sudut BAC sama dengan besar sudut DAE, kemudian besar sudut ABC sama dengan besar sudut ADE yaitu 90 derajat. Di soal juga diketahui bahwa panjang CD ini 2 cm. Di sini itu 2 cm. Untuk mencari panjang sisi AD, kita bisa menggunakan panjang AC ini dikurangi dengan panjang CD. Untuk panjang sisi AC sudah diketahui yaitu 10 cm dan untuk panjang sisi CD juga sudah diketahui yaitu 2 cm. Jadi untuk panjang sisi AD 10 cm dikurangi 2 cm. Jadi panjang AD itu 8 cm. Untuk sisi AD ini tegak lurus dengan sisi DE. Dan pada segitiga yang satunya, sisi AB tegak lurus dengan sisi BC. Diketahui juga bahwa panjang BC ini sama dengan panjang DE. Jadi bisa diketahui bahwa panjang AB itu sama dengan panjang AD yaitu 8 cm. Nah, kita kan sudah mengetahui untuk panjang AC itu 10 cm dan panjang AB itu 8 cm. Jadi kita mencari panjang sisi BC ini menggunakan rumus teorema Pythagoras dan hasilnya seperti ini. Kita memperoleh panjang BC itu 6 cm. Jadi untuk panjang sisi BC itu 6 cm dan panjang sisi AB itu 8 cm. Jadi jawaban yang benar yaitu D. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kuis kekongruenan ini. Semoga dengan video ini kalian bisa memahami mengenai materi kekongruenan dua bangun datar. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan kalian dengan selalu menerapkan kebiasaan 3M, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan menggunakan masker ketika berpergian. Salam sehat. Semangat belajar anak-anak untuk menghadapi PAS. Semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal PAS dengan benar dan kalian bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Semangat anak-anak. Semoga sukses.